Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi dengan NIM 0532533346, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPPJJ Bogor. Pada video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan dan mempraktikkan membuat sebuah jaringan pada Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas ketiga saya pada mata kuliah jaringan komputer. Untuk soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita siapkan 4 buah komputer dan 1 switch. Kita hubungkan menggunakan kabel antara komputer dengan switch. Setelah semuanya dihubungkan terhadap switch, kita atur konfigurasi setiap komputer. Saya menggunakan konfigurasi IP statis dengan 192.168.1.1. Untuk subnetmasknya itu otomatis ya. Setelah semua PC diatur IP konfigurasinya, kita melakukan ping agar melihat konektivitas jaringan antar PC1, apakah PC1 sampai PC4 apakah bermasalah atau tidak. Kita lakukan menggunakan command prompt. Berhasil. Selanjutnya berhasil. Yang terakhir berhasil. Untuk keempat PC ini jaringannya sudah menunjukkan keberhasilan dan konektivitasnya berhasil. Untuk soal selanjutnya, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer
pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Sehubungan kita sudah mempunyai 4 komputer, jadi kita tinggal menambahkan sebuah server HTTP. Kemudian servernya kita hubungkan terhadap switch, lalu kita atur konfigurasi servernya. Kemudian kita beralih ke service, ke HTTP, dan index.html kita rubah agar outputnya diketahui. Kita tulis berhasil. Kita save. Kemudian kita cek apakah semua PC ini bisa mengakses HTTP tersebut. Berhasil. Selanjutnya dan berhasil. Keempat PC ini menunjukkan keberhasilan dan bisa mengakses ke HTTP server. Untuk soal berikutnya, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sehubungan kita sudah memiliki 4 komputer dan satu buah server, kita hanya menambahkan sebuah server DNS-nya saja. Kita namai di sini server DNS server. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel terhadap switch dan kita atur konfigurasi dari DNS servernya. Kemudian kita pergi ke service, kita ke DNS, kita menyalakan DNS service-nya, lalu buat akses untuk DNS-nya. Contoh kita buat jaringan.com. Address ini diisi dengan IP konfigurasi server. Kita add. Kemudian setiap PC kita masukkan IP DNS-nya.
Untuk selanjutnya kita cek dari setiap PC apakah bisa mengakses HTTP melalui DNS server mulai dari PC 0 hingga PC 3. Kita cek jaringan.com. Berhasil. Berhasil. Sisanya. Hasil. Yang terakhir. Berhasil. Jadi semua PC ini sudah bisa mengakses HTTP melalui DNS server. Untuk soal yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini ada 2 buah server yang dinamai ilkom.com dan pendil.com dan 1 buah server DNS dan 2 buah PC, 2 switch dan 1 router. Kita siapkan terlebih dahulu. Temukan isi atas switch dan servernya ke switch, lalu DNS ke switch, itu yang bawah. Kita berikan nama dari masing-masingnya untuk memudahkan. Ini untuk DNS server, ini untuk ilkom, lalu channel yang server ilkom. Selanjutnya kita setting pada routernya. Kita klik config, lalu kita pilih gigabyte. Di sini untuk gigabyte 0 untuk bagian yang atas dan gigabyte 0 untuk bagian bawah. Kita on kan port statusnya, lalu untuk gigabyte 0 kita on kan. Lalu kita setting alamat IP untuk DNS servernya. Lalu kita masuk ke setting untuk default gateway-nya yang ada di router.
Untuk DNS servernya itu, DNS server itu sendiri sudah. Sekarang kita masuk ke service. Untuk HTTP-nya kita off-kan dengan HTTPS-nya. Lalu kita close, kita masuk ke ilkom.com untuk menyeting alamat IP-nya. Untuk memudahkan kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan alamat IP yang kita buat. Default gateway-nya sama dengan DNS tadi yang ada di router. Untuk DNS servernya kita masukkan. Lalu kita masuk ke service, kita edit ke bagian index HTML untuk menandakan bahwa ini punyanya Ilkom. Kita save. Lalu kita masuk ke PC0 untuk mengatur konfigurasi IP-nya. Untuk default gateway-nya sama dengan tadi. Kita masukkan DNS servernya. Sudah. Untuk bagian atas ini sudah selesai ya, kita atur. Lalu kita masuk ke bagian Pendilkom, kita atur IP konfigurasinya. Bagian gateway-nya sama yang ada di router ya. Untuk DNS servernya, DNS server yang ini. Nah, ini kita masuk ke service. Kita edit di bagian HTTP-nya untuk menandai bahwa ini punya Pendilkom. Lalu kita save. Lalu kita setting di PC1 untuk konfigurasinya. Untuk default gateway-nya yang ada di router. Masukkan DNS servernya.
Sudah. Lalu kita masuk ke DNS servernya untuk menandai kita berikan untuk masing-masing dari domain ilkom.com dan pendilkom. Yang pertama untuk ilkom terlebih dahulu. IP address-nya yang ada di server ilkom. Lalu DNS service-nya kita aktifkan, lalu add. Yang kedua untuk pendilkom.com lalu kita add juga. Nah, setelah itu kita lihat perintahnya. Untuk pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Dan yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kita coba dulu dari PC 0. Berhasil. Lalu kita ke PC pertama. Berhasil. Lalu buka web browser dari browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan yang keempat, buka web browser akses pendil.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Kita buka terlebih dahulu dari PC PC1 dan berhasil. Lalu kita buka browser akses pendilkom dari PC 0. Kita buka pendilkom dari PC 0. Dan berhasil. Semuanya bisa terbuka. Demikian paparan tugas praktek ketiga saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.